Selamat datang di Mangaversa, melanjutkan kembali cerita Cross Gaiden Hosenka. So let's go ke alur ceritanya. Cross Gaiden Hosenka chapter 74, kepingan terakhir. Akhir yang membahagiakan, masalah Tora dan penyeropot tanah telah teratasi. Nenek bersyukur serta berterima kasih pada Masa, Buta, Tama, juga Chiaki yang berjuang. Walau mereka kini terbaring di rumah sakit. Diperlihatkan Buta yang kini di rumah sakit. Ia yang ingin menelpon justru dikejutkan dengan kemunculan Kanata Hanazono. Belum sempat ia memakainya, Kanata juga ingin memakai telepon lebih dulu. Ia meminta pada Buta karena ia tak punya uang. Terpaksa Buta memberikannya pada Kanata. Kanata menelpon orang kepercayaannya, seorang sophomore susuran bernama Anne Ozono. Kanata meminta Anne untuk menjemputnya di wilayah selatan. Dasar Kanata, ia tak punya uang, tapi selalu bisa membeli sesuatu. Kanata menyuruh Anne menjemput, juga membelikannya rokok, ikan, serta sayuran. Hal yang tak wajar membuat Buta keheranan. Setelah selesai berbicara dengan Anne, Kanata memberikan telepon itu pada Buta. Kini hanya satu tujuannya, yaitu mengklaim makanan gratis seumur hidup. Kemudian Kanata pun berpamitan pada Buta. Ia akan kembali lebih dulu dan akan menunggu Buta menemuinya nanti. Buta tersenyum pun dengan Kanata. Ini berarti pertemuan mereka bukan lagi sebagai kawan, tetapi lawan. Kanata menjanjikan akan mengembalikan 10 yen yang Buta berikan padanya, bahkan 10.000 yen jika Buta bisa mengalahkannya nanti. Namun Buta menolak karena ia tak butuh uang Kanata. Dengan raut wajahnya yang serius, Buta hanya ingin menjatuhkan kepala Kanata. Lalu terlihat Buta menghubungi seseorang. Bososen itu menghubungi kamera yang tengah berada di dojo milik orang tuanya. Di sana Gamera sedang bersama Kageyama Subaru dari Kurosaki, juga bos SMA Aimei, Nagai Kirin. Tak lupa, Gamera menanyakan kapan Buta akan kembali bertugas. Buta akan segera kembali bersama Masa setelah liburan musim dingin. Kini mereka fokus pada pemulihan setelah terlibat dalam persoalan kembaran Andrew, yaitu Tora. Mendengar itu, Gamera pun kaget. Ia tak menyangka orang kuat seperti Andrew tak hanya ada satu di kota itu. Gamera juga ingin tahu situasi terkini di wilayah selatan, yang mana menurut Buta semuanya masih berjalan sesuai rencana. Ia meminta mereka menyerahkannya padanya. Buta kini sudah siap, semua persiapan dan perencanaan telah difokuskan. Setelah liburan musim dingin, mereka akan mulai bergerak menaklukkan susuran. Dengan kepercayaan diri yang tinggi, Buta yakin dirinya akan meraih puncak itu. Gamera terdiam mendengar nada bicara Buta yang berbeda dari biasanya. Terdengar seperti bukan yang ia kenali, seperti selama ini ia lihat. Pria ini Terakado Buta, kembali menjadi dirinya yang dulu, sangat-sangat berambisi meraih puncak kota. Saat ini Buta dan Masa telah siap untuk rencana selanjutnya. Ia meminta Gamera untuk menyebarkan pesan itu soal penaklukan susuran. Semuanya menjadi jelas bagi Gamera. Ia sudah mempersiapkan satu langkah terakhir, yaitu kepingan terakhir Hosen. Setelah Gamera menyebarkan informasi pada semuanya, ia yang akan pergi bersama Susumu untuk mengurusnya. Buta setuju. Ia berpikir itu akan menyempurnakan generasi pertama Hosen. Gamera berbicara pada Kageyama dan Kirin. Ia merasa sudah cukup pembahasan dengan mereka. Selanjutnya ia akan menyerahkan segala urusannya pada orang yang lebih mampu. Ia bosan hanya melatih otaknya. Ia ingin melatih kekuatannya juga, karena setelah liburan musim dingin, Buta dan Masa akan kembali dalam kondisi terbaik mereka. Apapun itu nantinya, Kirin dan Kageyama serta pasukan mereka di wilayah utara sudah siap. Sesuai perintah Buta,
Kamera menghubungi Daiko. Ia yang dekat dengan Hanagata dari Takiya juga sudah siap untuk berlatih menghadapi Daijin. Sama halnya dengan Maruyama dan Kumagai Mitsuhiko. Mereka siap untuk menghadapi perang besar. Tak lupa kombo sahabat yang sangat bersemangat, Wado Susumu dan juga Shishimaru, menyambut baik kabar itu. Juga Kamera meminta waktu Susumu untuk pergi bersamanya. Sebelumnya, Kamera meminta Yahagi untuk menyelidiki lokasi orang itu, dan ia sudah mendapatkan hasilnya. Kamera sangat butuh bantuan dari Susumu. Tentu Susumu menyanggupi permintaan Kamera. Usulan yang dikatakan Kamera pada Buta tentang pemimpin pasukan untuk perang mendatang dengan susuran. Pada hari pertempuran yang sangat menentukan, Hosen bergerak sesuai perhitungan, melalui jalan dari utara menuju ke selatan yang dipisahkan oleh jalur kereta api dan stasiun yang melintasi kota. Hosen sudah memperhitungkan akan mengambil jalur lain, karena menurut mereka, jalur terdekat pasti akan dikawal oleh 2 atau seburuknya 3 sekolah berada di bawah komando susuran. Serta yang lebih berbahaya, komandan mereka adalah salah satu orang terkuat di sana, Asura Man. Asura telah mempersiapkan rencana untuk mengantisipasi rencana Hosen. Tak peduli dari stasiun mana, Asura sudah menyiapkan detail rencananya. Walau rencana itu terlihat sederhana, justru yang sederhana itu akan lebih efektif. Asura adalah orang yang memiliki kekuatan otak dan otot sama baiknya. Tentu, perhitungannya ia buat dengan matang dan serius. Berkat usaha kerasnya itulah, ia tetap menduduki posisi pemimpin, sekaligus membantu 3 orang yang luar biasa kuat itu. Kanata, Daijin, dan Endru. Mereka yang berani bertarung tanpa rencana akan membuat suatu sistem akan kacau. Untuk itu, Kamera mengajak Kirin dan Kageyama untuk mencari cara agar Hosen bisa menyelinap pertahanan susuran tanpa mengalami kerugian besar. Pihak utara mempersiapkan perhitungan yang matang untuk menghindari kerugian besar, namun tetap saja itu tak mungkin. Kembali ke masa sekarang, waktu menunjukkan pukul 9.30 malam, 2 orang ini, Kamera dan Susumu, mencari bantuan dari 1 orang yang kuat secara pemikiran dan strategi. Meski orang itu tak lagi berada di Hosen atau wilayah utara, orang yang memiliki kekejaman dan kekuatan yang diperlukan, dijuluki orang yang teliti, pemikirannya tak kalah dengan Asura. Itu sebabnya dia menjadi satu-satunya yang bisa menyusun rencana membangun Hosen mencapai susuran tanpa kerugian. Kepingan terakhir yang hilang dari Hosen, kedatangan Kamera dan Susumu adalah untuk membujuknya kembali bergabung dengan Hosen. Lalu mereka disambut pengawalnya. Susumu mencoba meyakinkan pengawal itu agar bosnya mau bertemu dengan mereka. Kamera di momen ini sempat menyinggung kegiatan mereka dengan menyebutnya tempat bagi para penipu. Kamera dengan tatapan tajamnya memaksa pria itu membuka mulut. Seketika, pria itu hendak mengusir Kamera dan Susumu sebelum terdengar suara dari balik pintu. Dia keluar dari dalam ruangannya setelah berbicara dengan kliennya melalui telepon. Mereka sudah lama tak bertemu semenjak insiden pembotakan yang terjadi di Hosen pada hari pertama sekolah. Dia adalah Kajiya Ryo, kepingan terakhir Hosen yang dimaksud, pria yang licik, walau sebenarnya Kajiya sudah tak mau melihat wajah mereka lagi. Chapter 75. Sejak hari itu. Di markasnya sendiri, Kajiya mempersilahkan Kamera dan Susumu untuk duduk. Sifat Kajiya memang tak berubah. Ia masih saja songong di depan 2 orang petinggi Hosen. Ia bahkan tak ragu menyinggung Susumu yang masih mempertahankan kepala botaknya. Sejak hari di mana Susumu mengajar Kajiya, ia sudah berkomitmen mempertahankan kepalanya yang botak setelah Kajiya menghilang dari Hosen. Pun dengan Kajiya yang tak akan lupa hari di mana ia dikalahkan Susumu, lalu memilih pergi untuk membuktikan dirinya sendiri.
Saat Susumu ingin mengutarakan tujuannya menemui Kajia, pria licik itu sudah tahu mereka mengincar Susuran. Walau ia sudah tak berada di sekolah, ia terus mengikuti perkembangan situasi di kota Toarushi sekarang. Namun menurutnya, kenyataan tak akan semudah yang dikatakan. Demikian menurut kamera. Kajia bisa membaca situasi Hosen yang sekarang tak akan mampu memberi perlawanan. Kalah, tetaplah kalah. Kajia tak bisa membayangkan seberapa malunya mereka jika sampai benar-benar kalah. Kajia Ryo menyadarkan mereka tentang kemungkinan pasukan dari sekolah lain yang akan marah dengan Hosen. Maka dari itu, bakat terbaik adalah dengan membuat orang lain marah. Kajia menilai jalan yang mereka lalui tidaklah semudah ucapan, banyak hambatan dan situasi yang tak bisa diprediksi tentang Susuran. Terlebih, kedatangan Gamera dan Susumu yang sudah lama tak bertemu, tiba-tiba datang hanya untuk meminta bantuannya. Emosi Kajia meluap, dia menyerang Susumu dengan tendangannya. Ia tak terima diperlakukan seperti seorang pesuruh. Ia juga menyudutkan Gamera, bahwa ada kalanya batasan dalam pembicaraan serta candaan di antara teman. Kajia tak punya banyak waktu untuk bermain dalam permainan yang memperebutkan gelar orang terkuat. Meski Gamera jauh lebih kuat darinya, Kajia ingin Gamera menunjukkan sedikit kekuatannya. Susumu yang bangun kembali sama sekali tak menyalahkan sikap Kajia, karena perkataan mantan siswa Hosen itu ada benarnya. Semua yang mereka perebutkan adalah posisi dan bukan yang lainnya. Setelah membersihkan hidungnya, kini Susumu yang akan mengambil giliran. Dia memukul Kajia. Susumu sama sekali tak bermaksud menyinggung, tetapi ia akan memulai pertarungannya lagi. Ia yang akan membujuk Kajia dengan caranya sendiri. Susumu balik mengejek Kajia yang menyinggung pertarungan hanyalah permainan anak-anak. Namun kemampuan Kajia sendiri belum membuktikan dirinya seperti anak-anak yang pantas untuk memainkan permainan itu. Berkat ucapan Susumu, ia berhasil memancing konfrontasi dengan Kajia. Kemudian Susumu pun berdiri. Ia ingin membicarakan hal yang lebih serius. Yang mana Susumu tak ingin Kajia membuatnya menunggu terlalu lama. Ia sangat menantikan Kajia kembali ke Hosen. Mendengar perkataan Susumu membuat Kajia terkejut. Ia sama sekali tak menyangka Susumu akan mengatakan hal itu padanya. Di sini Susumu sebenarnya tak ingin Kajia pergi dari Hosen saat itu. Setelah mereka bertarung, niatnya adalah menyelesaikan konflik antara mereka, lalu menjadi teman. Namun Kajia malah menghilang. Mungkin bagi Kajia kepergiannya tak akan mengganggu siapapun. Ia menjalani kehidupan untuk kesenangannya sendiri, menjadi penipu dan menghasilkan uang dari sana. Namun bagi Susumu, kehadiran Kajia sangat diperlukan. Mereka telah bertarung untuk mencapai puncak, di mana saat itu pertarungan antara tim Buta dan tim Daiko. Tetapi setelahnya mereka menyingkirkan ego dan bersedia datang sebagai teman, lalu saling menaruh percaya serta harapan. Sedangkan yang Kajia lakukan justru menghilang. Susumu mengungkapkan alasan mengapa ia mempertahankan botaknya. Tak lain dan tak bukan karena ia menganggap Kajia sebagai teman. Jika bukan karena menghargai Kajia, Susumu tak akan mau melakukannya. Lagi pula, siapa juga yang mau punya kepala yang botak? Susumu meluapkan amarahnya pada Kajia. Dia kabur tanpa menyelesaikan masalah. Layaknya seorang saudara, Susumu mengatakan Kajia tak akan bisa memulai hidup baru jika tak kembali ke Hosen. Sama seperti Daiko dan Gamera yang telah membuka lembaran baru. Susumu datang menyingkirkan harga dirinya untuk membujuk Kajia. Ia ingin Kajia menggunakan kekuatan serta kemampuannya membantu Hosen mencapai puncak. Itu akan lebih baik daripada berakhir dengan melarikan diri. Mendengar ucapan Susumu, Kajia pun tak terima. Bukannya sadar, malah memukul Susumu. Kajia masih bersikeras dengan pilihannya.
Ia mengira Susumu sama sekali tak tahu apa yang ia alami selama ini. Dan untuk membuktikannya pada Kajiya, Susumu membiarkan Kajiya melampiaskan amarahnya pada dirinya. Namun sebelum mereka menyelesaikan masalah pribadi keduanya, Susumu meminta Gamera untuk meninggalkan mereka berdua. Di malam itu, bulan bersinar begitu terang. Persis seperti perkataannya, Susumu dihajar habis-habisan. Namun seperti itulah Susumu. Jika dia sudah yakin akan sesuatu, dia tak akan mudah ditumbangkan. Kajiya takkan bisa membunuh Susumu, meski ia menghajarnya berulang kali. Kajiya menjadi geram dengan Susumu yang masih bersikeras membujuknya. Susumu menjanjikan pada Kajiya, ia akan disambut dengan baik oleh semuanya. Jadi ia tak perlu mengkhawatirkan apapun. Walau di momen ini, Kajiya masih ragu, ia malu untuk kembali. Susumu lalu membandingkan dengan kejadian dulu, di mana Kajiya bahkan tak malu berteman dengan Daigo, hanya demi ambisi mencapai puncak Hosen. Tak ada bedanya dengan sekarang, malah saat ini, keberadaan Kajiya sangat dibutuhkan Hosen. Kajiya tak menyangkal pemikiran semacam itu memang hanya dimiliki kubu Hosen. Walau sebenarnya belum terlambat bagi Kajiya membangun kembali reputasinya yang sempat hancur. Ambisi Kajiya mati setelah ia kalah dari Susumu. Ia butuh alasan kuat untuk menunjukkan keseriusan mereka. Kajiya menunjukkan cara yang benar untuk membujuknya, yaitu hanya dengan kekuatan. Lakukan seperti yang pernah Susumu lakukan padanya. Gunakan tangan untuk memaksanya, atau Kajiya tak akan percaya. Lalu, Susumu akhirnya mengerti. Ia segera mencengkram baju Kajiya. Ia ingin semuanya kembali seperti dulu. Dengan bandingan yang sama, seperti hari di mana Kajiya dikalahkan oleh Susumu. Setidaknya Susumu meminta Kajiya menemuinya setelah mengalahkannya lagi. Chapter 76, Komandan yang Hebat. Kajiya Ryo jatuh pingsan setelah merasakan kembali bantingan dari Wado Susumu. Susumu kini duduk sambil menunggu Kajiya sadar. Beberapa saat kemudian, Kajiya pun tersadar. Ia merasa kembali ke takdirnya yang dulu. Setidaknya pria licik itu sudah merasa puas setelah mendapatkan kekalahan. Kajiya sempat memberi Susumu perlawanan yang bagus. Setelahnya, Susumu akan menunggu Kajiya kembali pada mereka. Pada momen ini Kajiya masih ragu dengan langkah yang akan ia ambil selanjutnya. Sebelum Susumu pergi, ia menyampaikan pesan jika Kajiya masih saja malu kembali ke Hosen, ia bisa datang menemui Buta atau dirinya. Kajiya tiba-tiba berdiri dan berlari ke arah Susumu. Kajiya mendorong Susumu keluar dari ruangannya serta menyuruhnya pulang. Susumu pun terjatuh. Namun ia sama sekali tak marah pada Kajiya. Ia mengerti Kajiya masih butuh waktu untuk meyakinkan dirinya. Di dalam ruangannya, Kajiya yang masih emosi meluapkan semua kekesalannya dengan menendang kursi. Sampai-sampai ia merasa sakit karena kecerobohannya itu. Lalu Shin beralih ke Asura yang berada di taman. Dia sendirian bertemu dua gadis di sana. Kemudian Kanata yang bersama Anne tanpa sengaja melihat Asura. Tak lupa, Kanata menyapa Asura. Asura menjadi kelabakan saat tiba-tiba Kanata berada di sana. Ia tahu apa yang akan terjadi padanya. Yup, Kanata memiting Asura karena ia baru saja bertemu dengan dua orang gadis sekaligus. Tentu Kanata tak suka melihat kepopuleran Asura. Ia iri dengannya. Sementara Anne hanya terdiam melihat dua orang yang selalu bersaing memperebutkan wanita. Asura merasa ia bisa saja terbunuh jika ia benar-benar menang dari Kanata soal wanita. Lalu Kanata ingin mengesampingkan hal itu untuk sementara waktu. Ia ingin tahu rencana yang telah Asura buat. Yang mana Asura telah mempersiapkan rencana dengan matang. Ia pikir reputasi Susuran sebagai puncak kota, surganya para berandalan, tak bisa direnggut oleh pihak lain.
Sekalipun lawannya hanyalah Hosen, bukan berarti Asura tak menganggap serius hal itu. Yang terpenting menurutnya adalah menyingkirkan pasukan yang mengawal Hosen untuk menuju ke Susuran. Seperti yang pernah diulas sebelumnya, antara wilayah utara dan selatan dilalui 3 stasiun. Pasti mereka akan menempatkan pasukan mereka di sana. Kemudian Hosen akan memanfaatkan kerusuhan yang terjadi untuk melewati salah satu dari 3 stasiun untuk menuju ke Susuran. Sedangkan menurut perhitungan Asura, Hosen akan melalui stasiun pusat, karena di sanalah tempat yang paling dekat dengan Kawada II, sekolah di wilayah selatan yang tergabung ke wilayah utara. Itu berarti akan terjadi pertempuran 4 sekolah wilayah utara, yaitu Takiya, Kurosaki, Naito, serta Kawada II, melawan 2 sekolah selatan, yaitu Ainokawa dan Kataoka. Namun itu tak akan jadi masalah. Seperti yang Asura katakan sejak awal, yang terpenting adalah menghancurkan beberapa pasukan sebelum mereka mencapai Susuran. Hasil pertempuran di stasiun tidaklah penting, menang atau kalah tak akan berpengaruh. Pada akhirnya saat yang menentukan adalah Hosen melawan Susuran. Dan siapa yang akan membunuh pemimpin musuh terlebih dahulu. Jika Terakadobuta dikalahkan, walaupun semua pasukan wilayah utara menang di semua stasiun, mereka tak akan bisa menghindari kekalahan telak. Kemudian sampai titik yang terkuat dan paling sulit dari Susuran. Sekolah gagak yang tak bisa bersatu, tapi itulah yang membuat mereka tak hanya memiliki 1 orang pemimpin. Jika Hosen ingin memastikan kemenangan mutlak melawan Susuran, mereka harus mengalahkan Osura Daijin, Andoryu, juga Kanata Hanazono. Selama 1 orang masih berdiri, Susuran masih memiliki kesempatan untuk membalikkan keadaan. Sedangkan yang harus dilawan Terakadobuta adalah Kanata Hanazono. Menurut penuturan Asura, itu sudah cukup untuk memahami bahwa tak ada kesempatan untuk menang sejak awal. Asura meminta Kanata jangan sampai ia dikalahkan. Dengan tertawanya, Kanata memastikan bahwa dirinya tak akan kalah. Lagi pula Kanata juga bagian dari Susuran. Ia tak ingin kehilangan muka. Lalu ia memberitahu Asura bahwa Endru dan Daijin sudah bertemu buta yang sekarang, saat mereka berada di wilayah selatan musim dingin kemarin. Menurutnya buta sudah mengalami perubahan. Meski belum 180 derajat, itu sudah mengubah pandangan Endru dan Daijin setidaknya 90 derajat. Kanata memprediksi ada kemungkinan Hosen akan mencapai Susuran tanpa terluka sebelum ia pergi bersama Ane. Asura akan bersiap dengan segala kemungkinan yang terjadi. Ia juga penasaran bagaimana nantinya perang akan berjalan. Berpindah ke rumah Susumu. Dia membuka pintu saat ada seseorang yang datang ke rumahnya. Ia terkejut saat melihat orang yang datang adalah Kajiya Ryo. Meski Susumu senang melihat Kajiya, ia tak menyangka Kajiya benar-benar datang menemuinya. Seketika ia menjadi waspada kalau-kalau Kajiya mengeluarkan pisau dari sakunya. Sontak ia pun menutup mata. Namun bukanlah sebuah pisau, melainkan sebuah surat kabar yang Kajiya pegang. Kajiya menyerahkan rencana yang ia tulis dalam kertas itu setelah menerima informasi terkini dari Yahagi. Setelah membuka dan membacanya, Susumu yakin dengan cara yang telah dibuat Kajiya, Hosen bisa mencapai Susuran tanpa harus terluka. Susumu senang dengan kerja keras Kajiya. Setelah memberikan itu, Kajiya pun undur diri tanpa mengatakan apa-apa lagi. Susumu yakin Kajiya akan segera kembali ke Hosen. Ia mencoba menghentikan Kajiya. Susumu mengembalikan barang yang telah Kajiya buang sebelumnya. Juga Kajiya mengajukan satu syarat yang harus dipenuhi, yang mana syarat itu adalah dirinya ingin diberi kebebasan dalam posisi petinggi. Tentu, Susumu langsung menyetujuinya. Kajiya Ryo kembali memakai kakuran yang pernah ia tanggalkan sebelumnya. Memakai kakuran setelah beberapa bulan membuat Kajiya kini merasa lega.
Dua orang yang telah membangun rivalitas sejak lama akhirnya bisa berdiri sebagai seorang kawan dengan memandang tujuan yang sama. Dengan begitu, Kaji Ryo resmi kembali ke Hosen. Ia akan memainkan peran penting sebagai otak di balik rencana yang dijalankan Hosen nantinya. Oke, sekian dulu alur cerita manganya. Kita lanjut di chapter berikutnya. Jangan lupa klik tombol subscribe, like, share, dan komen sebanyak-banyaknya. See ya!